10 tahun yang lalu orang tua akan sedih kalau anaknya keluyuran. Tapi sekarang jangan bangga dulu kalau ada anak-anak orang Kristen betah di rumah. Sebab alat-alat elektronik dan semua internet membuat mereka asosial, nggak punya teman bergaul. Semua duduk depan komputer, depan TV, entah itu internet, entah itu PlayStation. Mereka nggak jadi makhluk sosial. Jadi aneh anak-anak itu karena diisi dengan game-game yang jelas di samping mempengaruhi mental, merusak syaraf mata, mengganggu ketegangan syaraf, dan semuanya. Duduk banyak, ginjal nggak bekerja baik, dan hasilnya diabetes sejak kecil. Jangan anggap enteng barang-barang elektronik. Orang-orang kaya tidak boleh mentang-mentang hebat bisa belanjakan anaknya semua alat-alat yang baru dengan komputasi itu. Hati-hati. Saya lihat bulan November yang lalu, dunia sudah mengakui dalam tahun ini, akhir tahun ini 400% peningkatan orang diabetes. Kenapa? Karena terlalu banyak duduk, kurang gerak. Jadi sudah berubah. Nah, hal-hal seperti ini hampir nggak pernah dibahas oleh gereja. Gereja terlalu sibuk hanya ngurus rohani saja, lupakan hidup sehari-hari. Bayangkan, di tengah-tengah hancurnya ekonomi dunia ini, maka suami istri akan lebih jauh terpisah karena harus ngotot cari duit. Apalagi kalau terlalu banyak kredit. Bayangkan, dua terus kerja banting tulang, anak-anak siapa yang ngurus? Diserahkan kepada barang-barang elektronik itu. Ayo kita pikirkan ini. Kenapa gereja nggak bahas yang seperti ini? Hubungan suami istri yang hanya karena duit. Saya selalu punya tolok ukur begini. Mari kita jujur suami istri. Menilai dalam satu keluarga itu paling gampang dilihat dari percakapan dan pembicaraan suami istri di tempat tidur sebelum tidur. Coba renungkan, nggak usah bilang bulan yang lalu, minggu terakhir ini, kalau kita suami istri sudah di tempat tidur dan belum tidur, apa yang paling banyak kita bicarakan? Saya buat survei akhir-akhir ini, menakutkan. Karena keadaan seperti ini, maka 80% lebih, hampir 90%, topik yang paling hangat dibicarakan suami istri di tempat tidur adalah uang. Kalau 80% atau topik terbesar dalam pernikahan kita di tempat tidur kita bahasnya uang, berarti keluarga kita sedang diambang kehancuran. Mengerikan sekali. Dan lihat, dari 80% lebih suami istri yang bicara tentang uang terbanyak dalam hidup pernikahannya, maka hampir 100% diakhiri dengan keributan. Jujur ya atau tidak? Begitu kita ngomong uang banyak-banyak, buntutnya pasti ribut. Karena saling nyalakan, itu salah kamu, kenapa pakai banyak-banyak? Nah, usah ribut, sudah mulai pisah ranjang. Satu kamar sini, satu kamar lain. Alasannya panas segala macam. Betapa jahatnya ini. Kapan kita bahas tentang anak-anak kita? Efeknya begitu besar kalau uang jadi pembahasan. Ayo kita rendah. Mungkin ada jawab, oh kalau keluarga kami aman-aman. Jarang sekali kami ngomong di tempat tidur. Lebih celaka lagi itu. Berarti lebih nggak beres lagi itu rumah tangga. Awas. Saya ngaku jujur. Apa yang nggak pernah diskusi lagi di tempat tidur? Alasannya satu terlalu capek, satu terlalu sibuk. Nggak beres pernikahan kita kalau sudah begitu. Kenapa? Dalam Ibrani 13 ayat 4, Papa di surga menguduskan tempat tidur pernikahan. Salah satu. Kalau saudara belum pernah baca catat ayatnya, jangan dibuka supaya Wahyu 18 nggak pindah dulu. Ibrani 13 ayat yang keempat. Mengapa tempat tidur pernikahan harus dikuduskan? Karena disitulah Papa hadir. Dan waktu kita diskusi, waktu kita berdua disitulah surga hadir. Maka tidak minta kuduskan tempat tidur pernikahanmu. Jadi jangan dianggap enteng tempat tidur pernikahan kita. Itu takhta surga yang ada di bumi. Maka itu suami istri kapan terakhir kali kita saling bicara berdua di tempat tidur? Itu menentukan bagaimana ukuran. Bahkan di Kejadian 2, saudara, ayat yang ke-23, saya kagum. Suatu kali saya tanya pada Papa di surga, Papa beri saya lihat saja untuk menentukan pernikahan kami itu aman atau tidak. Ternyata satu ayat itu Papa beri, Kejadian 2:23, saudara. Catat ayatnya, kalau saya mau baca gampang, tinggal buka halaman pertama aja, bagian pertama saja.
Setelah Adam dibius untuk operasi tulang rusuk itu, begitu operasi selesai, Hawa sudah selesai dibentuk, maka Adam bangun. Begitu dia melek, dia lihat ada seorang perempuan yang ada di sisinya, maka dia surprise. Inilah dia. Ada kata itu di 23. Ayat itu menentukan betul bagaimana pernikahan kita. Bagaimana pernikahan kita masih aman atau tidak. Ayat itu dipakai untuk pernikahan yang sudah di atas umur 3 tahun. Di bawah 3 tahun masih belum bisa terjadi, karena masih bulan madu. Ya, tapi di atas 3 tahun. Jadi suami-suami, setiap pagi kita bangun duluan sebelum istri kita. Nah, bagi istri-istri, suami yang baru dengar ayat ini hari ini, besok bangunnya agak siang. Kita harus jujur, suami-suami, serius, itu ayat luar biasa. Waktu kita bangun duluan suami-suami dan istri kita masih tidur, jujur, reaksi pertama yang muncul di hati dan pikiran kita ketika kita melihat seonggok daging masih tidur di situ, reaksi kita pertama itu apa? Nah, reaksi kita pertama nilai pernikahan kita. Ketika Adam sadar dari biusnya atau dia sadar dari tidurnya, begitu dia lihat perempuan itu, surprise, inilah dia. Nah, pernikahan kita akan aman. Begitu suami-suami bangun melihat istrinya, langsung bangga. Ingat saudara, semua manusia kalau baru bangun tidur itu masih asli. Betul enggak? Masih asli semuanya. Nah, suami kita harus jujur. Maka itu begitu suami bangun, begitu istri bilang, ih gemuk sekali nih orang, awas. Berarti rumah tangga kita lagi nggak aman. Apalagi kalau sampai kita membandingkan istri tetangga, istri teman, awas. Ini serius. Jadi ketika ekonomi hancur seperti ini, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana pernikahan kita? Oke, kembali ke Wahyu 18. Mereka takut celaka, kota besar Babel dalam 1 jam sudah berlangsung penghakimanmu. Ayat 11. Dan pedagang-pedagang di bumi, lihat ini, bisnis di bumi, menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yaitu dirinci saudara, ribuan tahun yang lalu semua komoditi bisnis dunia disebut, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, lenan halus dan kain ungu, sutra dan kain germisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta. Coba uraikan. Ini kok diuraikan bisa luas. Dan semua komoditi dunia ada di ayat-ayat ini. Buddha. Nah, yang terakhir ini menyangkutkan bahkan siapa? Nyawa manusia. Kita dengar 10 tahun terakhir kata trafficking, betul? Penjualan manusia. Ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Saudara, kita lihat fakta saja. Bulan Agustus 2008, dunia itu masih terheran-heran dengan Tiongkok. Masih ingat? Olimpiade. Inggris ketakutan sebab the next Olimpiade tahun 2012 itu di London. Mereka itu ketir-ketir. Karena dalam tradisi Olimpiade dari pindah kota satu harus lebih baik. Inggris nggak sanggup menyaingi Tiongkok yang sehebat itu. Tiongkok bangga. Itu Agustus, saudara, nggak sampai sebulan September nyambung. Bahkan sampai hari ini ribuan pabrik tutup di Tiongkok sekarang. Nggak ratusan, saudara, ribuan pabrik di Tiongkok tutup. Bayangkan satu pabrik berapa ribu karyawan. Mengerikan sekali. Terjadi. Ini bisnis. Maka itu kalau saudara-saudara ini masih punya utang dengan bank, lebih baik jual aset secepatnya. Akan mengerikan keadaan. Sejak krisis akhir September di Amerika Serikat sampai pertengahan November yang lalu, setelah saya nggak ngikuti berita lagi, saya sibuk. Ada lebih 100 sekian puluh ribu rumah di Amerika Serikat diambil alih bank.
karena mereka nggak bisa bayar kredit.